perannya adalah yang pertama, dia adalah orang yang berkomunikasi dengan bandarnya, yaitu EDS. Oke, Bang Ijong, saat ini Bang Ijong akan didengar keterangannya sebagai tersangka berdasarkan LP 30 dari tanggal 13 Maret. Saya memperlihatkan satu buah foto berada Bang Ijong, paham ini foto apa? Iya. Anggaran Soekarno-Hatta periode bulan Maret dan April 2025 dengan barang bukti Adapun untuk peran-peran yang dari 4 orang ini adalah untuk BTR sendiri adalah orang yang itu pertama kali kita amankan adalah orang yang menjadi kurir yang membawa cartridge vape yang berisikan obat keras ini dari Malaysia Kuala Lumpur ke Indonesia. Lalu yang kedua adalah ER, di mana ER ini merupakan orang yang menyuruh BTR untuk pergi menjemput vape yang berisikan obat keras ini, dan juga dia berkoordinasi dengan para tersangka lainnya. Lalu ada saudara EDS. EDS ini merupakan seseorang yang seperti saya jelaskan tadi, dia adalah yang memang menyambung ke banyak bandar di Thailand dan Malaysia. Dalam hal ini dia yang berkomunikasi aktif dengan bandarnya yang ada di Malaysia, lalu dia yang memungkinkan kurir tersebut bisa bertemu dengan bandar di Kuala Lumpur. Lalu untuk yang terakhir yang kita tetapkan sebagai JF, untuk perannya adalah yang pertama, dia adalah orang yang berkomunikasi dengan bandarnya, yaitu EDS, dalam pembawaan cartridge pot berisi liquid dari Malaysia ke Indonesia. Yang kedua, dia juga yang menyediakan kurir untuk menjemput cartridge pot berisi liquid yang mengandung etomidate. Yang ketiga, dia adalah orang yang mempersiapkan dari awal, memonitor dan memfasilitasi penjemputan cartridge pot berisi liquid yang mengandung etomidate. Lalu yang keempat, apabila memang berjalan lancar dari 100 pot yang memang seharusnya bisa lolos, di mana akhirnya hanya 50 yang lolos, dari 100 pot yang memang harusnya lolos, itu sesuai perjanjian dengan saudara EDS, itu 40 cartridge potnya harusnya menjadi milik dari saudara JF. Jadi pengungkapan ini kan kita dapati di tanggal 13 Maret. 13 Maret itu adalah penyerahan perkara dari Bea Cukai pada kita. Dan prosesnya itu sejak Februari itu sudah membuat WhatsApp group yang nama WhatsApp group itu berangkat. Itulah kemudian ada komunikasi-komunikasi antara JF ini dengan 3 tersangka lainnya. Jadi grup itu hanya terdiri dari 4 orang. Di dalam grup itu ada komunikasi-komunikasi, termasuk tadi berkomunikasi dengan EDS, kemudian membelikan tiket, kemudian menyiapkan hotel, kemudian mengontrol, mengawasi untuk perjalanan dari Malaysia ke Jakarta. Ya, sampai saat ini kita masih melakukan pendalaman. Ada beberapa keterangan yang diberikan oleh tersangka ini dengan menunjuk JF, tetapi ada beberapa keterangan yang juga oleh JF itu ditolak. Itu adalah hak dari semua, tapi nanti hasil konfrontir dan pemeriksaan antara 3 tersangka dan JF ini itu nanti yang akan menjadi penilaian bagi penyidik. Dari keterangan dan komunikasi yang kita dapat, jadi berdasarkan kita juga sudah meminta untuk melihat transaksinya, jadi memang ada proses pendistribusian, memindahkan atau mengedarkan kepada orang lain.